Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Berniat memperbaiki hubungan keluarga, sepasang suami istri pulang kampung ke rumah ayahnya yang membuka bisnis rumah duka bagi komunitas Yahudi. Tanpa mereka sadari, si istri yang mengandung telah dijadikan target iblis penculik anak yang disebut Abizo. Nah, berhasilkah mereka lepas dari iblis yang mengintai dan berusaha mengambil anaknya? Langsung kita bahas di alur cerita The Offering 2023 selengkapnya. Di sebuah rumah, terlihat seorang pria Yahudi bernama Yosile sedang menyembelih ayam, membakar, dan menabur abunya melingkar di lantai. Saat itu, roh istrinya Aida datang menyuruhnya berhenti karena itu hanya menyakiti para roh seperti dirinya. Yosile melakukan ritual ini ternyata ingin berhenti memanggil roh istrinya. Saat dia selesai membaca kitab, roh Aida pun lenyap. Setelah itu, iblis Abizo hadir. Dia datang dalam bentuk anak Yosile, yaitu Sarah Sendal. Abizo berkata, apakah Yosile tahu akibatnya jika mereka tak diberi makan lagi? Dan apakah Yosile tidak mau melihat istrinya lagi? Yosile bilang, dia ingin menghentikan ini semua. Abizo pun pergi, dan menyuruhnya tetap di lingkaran saja. Yosile menyuruhnya menunggu. Abizo bilang, berikan dia satu nyawa anak kecil, dan dia akan menukar dengan istri Yosile. Yosile pun berpikir untuk mengakhiri ini semua. Dia meminta maaf ke Tuhan, dan keluar dari lingkaran itu. Dia ingin menumbalkan nyawanya untuk menyegel Abizo. Abizo pun tersegel ke tubuh Yosile. Sekarang, kita beralih ke Borough Park, Brooklyn, di mana tempat komunitas Yahudi Ortodoks tinggal di New York. Di sini kita diperkenalkan sepasang suami istri, yaitu Claire dan Arthur yang baru saja tiba. Mereka datang ke sini ingin mengunjungi ayah Art. Claire sendiri non-Yahudi, dan dia sedang hamil anak pertama mereka. Saat akan masuk ke rumah si ayah, terlihat poster anak hilang, yaitu Sarah Sendal yang kita lihat di awal cerita. Nah, rumah ayah Art sendiri digunakan sebagai funeral home atau rumah duka. Setelah mereka masuk, mereka mendengar pidato seorang rabi kepada keluarga yang sedang menghadiri acara pemakaman. Di rumah itu, Claire melihat foto gadis yang merupakan Sarah Sendal lagi. Saat bicara sedikit dengan Art, dia diminta jangan berisik oleh seorang komunitas dari dalam. Dan setelah itu, ayah Art yaitu Saul mendatangi mereka. Dia meminta Claire untuk tidak tersinggung saat ditegur tadi. Saul pun langsung memeluk Art anaknya tersebut. Begitu juga dengan menantunya. Saat makan malam, Saul tanya apa jenis kelamin calon cucunya. Claire bilang perempuan. Saul berharap cucunya nanti bisa seperti ibunya yang seorang penulis. Saat itu HP Art berbunyi. Dia permisi untuk mengangkat telepon. Setelah Art pergi, Saul meminta maaf karena dulu dia tak datang ke pernikahan mereka. Di saat itu, dia tidak bisa menerima perbedaan agama. Claire memintanya untuk melupakan masa lalu, karena sekarang mereka sudah hadir ke sini. Art sendiri mengangkat telepon dari Jake, seseorang yang meminta Art untuk segera menyelesaikan hutangnya, karena kalau tidak, rumah pribadinya akan disita bank. Art sendiri ternyata sedang berusaha mengajukan pinjaman dengan membuat rumah ayahnya ini sebagai jaminan. Namun dia harus mendapat tanda tangan si ayah. Jake menegaskan, Art harus memberi jaminan sebelum akhir pekan. Di ruang makan, lagi-lagi Claire melihat foto si gadis itu. Saul cerita, nama gadis itu adalah Sarah Sendal. Dia baru saja meninggal. Mayatnya baru saja ditemukan dalam keadaan mengerikan. Saul tak ingin menjelaskannya kepada Claire. Dan cerita mereka pun berganti ketika Art datang. Saul langsung mengajak Art untuk ke ruang mayat. Setelah menuju ke ruangan itu, Jaime seorang komunitas juga datang membawa mayat. Dia bersalaman dengan Art yang sudah lama tak berjumpa. Hamish meminta Art jangan khawatir, karena dia pasti akan membuat Claire pindah agama. Saul menyuruh Hamish untuk menjaga sikap. Saul membuka kantong mayat yang Hamish bawa. Dia adalah Yosile yang di awal cerita. Hamish bilang, Yosile dinyatakan bunuh diri. Saul dan Hamish bilang ke Art, kalau Yosile adalah sarjana yang pintar. Namun setelah istrinya meninggal, dia menjadi pertapa yang aneh. Dia berusaha menghubungi istrinya di dunia lain. Istrinya baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Setelah itu, Yosile pun berusaha agar istrinya kembali hidup, karena dia sangat mencintai istrinya itu. Setelah selesai cerita, mereka pun membacakan doa kepada Yosile. Setelah itu, Hamish mengajak Saul untuk keluar sebentar, dan Saul mempercayakan Art untuk melakukan tugasnya ke Yosile. Setelah mereka keluar, Art membuka kantongnya, dan melihat pisau yang menancap di dada Yosile. Dia pun berusaha mencabut pisau tersebut dan meletakkan di wastafel. Hamish mengajak Saul keluar karena ingin bicara. Dia tanya, apakah Saul tidak curiga Art datang setelah sekian lama? Saul bilang Art anaknya.
dan dia mau memperbaiki keadaan. Tapi Hamish tak percaya dengan Arthur. Setelah pisau tercabut, Arthur merobek pakaian Yosile. Dia melihat sebuah liontin batu biru yang dipakainya. Arthur mencoba melepaskannya. Masalah listrik itu membuat Saul bertanya ke Art, apakah ada masalah? Sambil membuang pecahan liontin itu, Art mengatakan baik-baik saja. Very funny. Saul bilang itu refleks pasca kematian. Saat itu, Saul melihat pisau bekas Yosile tadi. Dia pun beralasan menyuruh Art untuk menjumpai Claire dan dia yang akan melanjutkannya di sini. Art pun menuruti kata-kata ayahnya itu. Saat itu Arthur ingin mengatakan sesuatu, namun dia mengurungkannya. Saul bilang kepadanya, dia akan baik-baik saja selama Hamish bersamanya. Dia pun senang Saul kembali. Setelah Arthur keluar, Saul mengambil pisau yang gagangnya ada tulisannya tadi. Dia melihat foto Aida istri Yosile di dompetnya. Dia tak menyangka dengan perbuatan Yosile. Ketika Arthur ke kamarnya, dia mendengar suara-suara. Arthur tak jadi masuk dan malah mencari asal suara itu yang ternyata berasal dari laci mayat. Saat itu Arthur melihat pintu yang terbuka. Tak mau ambil pusing, dia pun masuk ke kamar. Tengah malamnya, terlihat ada sesuatu yang membuka pintu kamar mereka. Karena terbangun, Claire pun ke toilet. Namun saat itu terdengar pintu terbuka. Saat Claire keluar dan mematikan lampu, lampu menyala kembali. Ternyata Claire hanya bermimpi. Hari sudah pagi, dan Arthur sudah bangun duluan. Tanpa disadarinya, ada noda darah di kasur. Di ruangannya, Saul sedang menyelidiki tulisan di pisau Yosile. Dia menghubungi seorang kabalis, yaitu Rabbi Chaim, untuk meminta bantuan. Dia bilang ada tulisan di pisau pada mayat. Saul pun menyebutkan tulisannya. Chaim bilang itu prasasti penangkal kuno untuk menyegel iblis ke dalam tubuh. Saul tanya bagaimana jika ada yang melakukannya. Chaim tanya lagi, apakah ada liontin di tubuh mayat? Biasanya para penyegel memiliki jimat berupa liontin untuk menyimpan abizo. Saul bilang tidak ada liontin. Chaim pun menyimpulkan berarti tidak ada penyegelan iblis, dan mayat Yosile jelas tak berisi abizo. Tapi kalau liontin itu lepas, iblis itu akan mencari mangsa. Chaim meminta agar Saul tak terlalu khawatir tentang cerita itu jika tidak ada liontinnya. Setelah mengakhiri panggilan, Claire yang mencari Arthur bertanya ke Saul. Saul bilang Art sudah pergi membantu Hamish. Kita beralih ke Arthur. Mereka mengambil mayat Sarah Sandal. Hamish berharap pembunuh Sarah segera ditemukan, karena mereka tidak tahu siapa yang membuat Sarah meninggal. Kembali ke Saul di ruang penyimpanan mayat. Dia melihat bekas aneh berasal dari bekas tikaman di tubuh Yosile. Saul melihat matanya juga aneh. Dia pun selesai menangani jenazah dan siap untuk dikubur. Di ruang makan, Claire sibuk memfoto makanan sebagai bahan tugasnya untuk buku masakan. Saat itu, dia melihat sesuatu. Penasaran, Claire menyapa, siapa yang di sana? Tak dijawab, Claire melihat lagi dengan kameranya. Terlihat kaki bergerak tak menyentuh lantai. Claire mencoba merekamnya. Saat dia memutarnya, tidak ada siapapun. Namun, dia mendengar suara-suara. Kembali ke Arthur. Hamish masuk ke mobil Art selagi Art berbicara dengan Rabbi yang lain. Dan saat itu, HP Arthur berbunyi. Dengan lancang, Hamish mengangkatnya. Itu dari Jack yang kemarin membahas tentang hutang Art. Hamish bilang Art sedang sibuk. Hamish mengaku sebagai asisten Art, jadi dia bisa menerima pesannya. Jack pun bilang kalau Art bisa mendapat pinjaman jika tempat ayahnya dijadikan jaminan. Art diminta untuk menandatangani kesepakatan malam ini. Hamish kaget. Dia pun tetap bilang akan menyampaikan ke Art. Malamnya di rumah, Saul menyanyikan lagu kepada istrinya yang sudah tiada. Claire memandanginya. Saul bilang, setiap Jumat malam para pria bernyanyi untuk istri mereka dan memberitahu para istri kalau kecantikan hanya sementara. Tapi kebaikan dan kemanusiaan itulah yang paling penting. Komunitas mereka sering disalahpahami, dan itu menjadi beban bagi mereka. Saat itu, Claire hanya mendengar dan terdiam. Saul bertanya apa yang Claire pikirkan. Claire pun bertanya, apakah jiwa-jiwa pernah memanggilmu meminta bantuan? Menurut Saul, para roh tetap membutuhkan cinta. Tiba-tiba Hamish datang dengan marah-marah. Dia menyuruh Art untuk cerita yang sebenarnya. Art tak bisa berkata. Hamish pun bilang Art ternyata datang kemari untuk memanfaatkan Saul. Dia bertujuan membuat properti Saul untuk dijadikan jaminan.
Saul marah dan berpikir kalau Claire juga tahu ini semua. Claire pun tanya ke suaminya itu, namun Art mengajaknya untuk pulang. Claire yang tidak tahu butuh penjelasan. Arthur pun akhirnya cerita kalau dalam 2 tahun ini dia terlibat hutang bank karena pekerjaannya. Claire terkejut mendengarnya. Dia juga tak menyangka Art melakukan ini ke ayahnya. Arthur yang kesal cerita kalau rumah ini dan kegiatan mereka tidak baik. Dia selalu berdoa juga tetap tidak ada hasil. Art terlihat putus asa dengan hidupnya. Claire meminta suaminya ini untuk bicara baik-baik dengan Saul. Dia tak ingin mereka pulang dengan keadaan begini. Art bilang dia tidak punya niat jahat, hanya keadaan yang membuatnya begini. Dia meminta maaf ke istrinya itu. Art pun keluar ingin menjumpai ayahnya. Namun dia sudah tidak ada muka. Setelah Arthur ke kamarnya, Saul malah merasakan sesuatu. Dia melihat ketirai yang bergoyang. Sesuatu yang mengerikan itu mendekatinya. Saul berusaha membuka pintu. Tiba-tiba makhluk itu menghilang. Saul terus membacakan doa untuk mengusir iblis itu. Paginya ketika bangun, Arthur turun ke bawah. Dia merasa rumah terasa sepi. Dia pun memanggil ayahnya. Dan saat dia membuka ruang mayat, dia melihat ayahnya sudah meninggal. Arthur tanya apa yang terjadi. Mereka bilang Saul kena serangan jantung. Hamish memberikan surat persetujuan yang sudah ditandatangani Saul. Saul meninggal setelah menandatanganinya. Art sangat terpukul dengan keadaan ini. Dia meminta mereka untuk meninggalkan dirinya dengan si ayah karena dia ingin membersihkan beliau. Setelah mereka pergi, Arthur melepas cincin ayahnya dan menangis. Acara pemakaman Saul pun digelar. Rabbi Chaim juga datang ke sana. Dia bertanya ke Hamish, apakah Saul memang punya penyakit jantung? Hamish tak ingin membahas masalahnya saat ini. Saat mereka mengkidungkan lagu perpisahan, Arthur serasa terguncang dan menggores kursi yang diduduki. Dia langsung pergi karena tidak tahan. Tanpa disadari, dia membuat simbol dari goresannya. Dia memasuki kamar dan saat itu pintu seperti ada yang menutup. Di dapur, Claire sedang membantu mempersiapkan hidangan untuk tamu. Dan saat dia menutup kulkas, ini yang terjadi. Roh Sarah bersembunyi di balik tirai. Dan tiba-tiba dia menghilang. Claire memberanikan diri membukanya. Namun di baliknya hanya ada cermin. Ketika dia berbalik, semua orang tak bergerak. Claire langsung melapor ke suaminya kalau dia merasa ada yang tak beres di rumah ini. Arthur sendiri masih terdiam dan masuk ke kamar. Claire heran, ada apa dengan suaminya itu? Arthur bilang dia hanya ingin tidur. Malamnya ketika mereka tidur, Arthur mendengar sesuatu. Tiba-tiba saja Arthur bangun dan menggores lantai rumah membentuk sebuah pentagram. Setelah sadar, Arthur mendatangi istrinya. Dia tak mengerti apa yang mengganggu pikirannya. Claire mengajak suaminya itu untuk pulang. Paginya para komunitas yang ingin mengurus mayat Yosile membutuhkan surat laporan dari kepolisian karena Yosile mati bunuh diri. Mereka tak bisa menguburnya kalau tanpa keterangan dari pihak keluarga. Mereka meminta keterangan dari Hamish yang membawa mayatnya. Namun Art bilang Hamish sudah tak bekerja lagi. Mereka meminta agar Arthur menghubunginya. Setelah mereka pergi, Arthur melihat barang-barang Yosile dan menemukan kunci rumahnya. Arthur pun berencana menuju ke rumah Yosile. Setelah sampai, dia langsung membuka pintu. Di dalam tak ada siapapun. Keadaan rumahnya cukup berantakan dengan banyak barang-barang pemujaan. Arthur juga menemukan kaset bertuliskan upaya pemanggilan arwah. Saat dia memutar, terdengar rekaman suara Yosile. Dia telah menghubungi penculik anak yaitu Abizo. Saat itu Arthur melihat pentagram yang sama seperti yang dia gambar tadi malam. Di rumah, Claire mempersiapkan barang-barang untuk dibawa pulang. Dan lagi-lagi, dia merasa ada sesuatu di balik kain penutup. Kembali ke Arthur. Di lantai yang bergambar, dia melihat ada bagian yang bisa dibuka. Saat Art membuka, dia menemukan kain di dalam. Dan di dalamnya, terdapat sebuah kaset berjudul Keajaiban Sarah Sandal. Sedangkan Claire tiba-tiba mendengar gedoran pintu. Setelah dia membukanya, ada seorang nenek yang bertanya apakah ini rumah Saul. Claire mengiyakannya. Namun dia bilang mereka sudah tidak membuka bisnis rumah duka lagi. Wanita ini mengaku ada keperluan kemari.
yaitu di ruang basement ada orang yang ia sayangi. Claire tanya nama wanita ini. Wanita ini bilang dia adalah Aida, dan dia tahu mayat suaminya ada di sini. Kembali ke Art, dia memutar kaset itu. Terlihat Yosile yang mengatakan telah menemukan obat kematian. Selama penelitian yang dilakukan, akhirnya dia menemukan obat tersebut. Dia berhasil memanggil Martiel, yaitu malaikat kehidupan. Dia pun menunjukkan kalau dia akan membawa Aida dari surga. Di situ terlihat ada Sarah. Yosile mendengar suara yang memintanya untuk memulai. Dia menyuruh Sarah untuk masuk ke lingkaran pentagram, dan Sarah pun mulai melayang. Saat itu Yosile bilang ada yang salah. Sarah pun tewas di situ, guys. HP Arthur berbunyi, dan itu ternyata dari Claire. Claire bilang ada seorang wanita yang datang dan mengaku istri dari mayat yang ada di basement. Tiba-tiba saja telepon mereka terputus. Aida ingin melihat suaminya di basement. Dia meminta tolong dengan Claire. Claire yang tak tahu tempatnya, diajak ke lantai bawah. Saat di lift, wanita itu mengelus perut Claire. Dia bilang bayi itu tak lama lagi akan hadir. Setelah sampai, mereka segera memasuki ruangan mayat. Wanita ini menunjukkan laci suaminya. Claire pun membukakannya, dan itu adalah mayat Yosile. Setelah itu, Claire mengalami kontraksi. Aida bilang Claire sudah terinfeksi. Anaknya akan bergabung dengan anak-anak yang lain. Hanya Claire yang bisa menghentikan kutukan ini. Aida menunjukkan liontinnya ada di bawah. Claire pun langsung mengambil liontin itu. Itu yang membuat mereka semua menderita. Dia menyuruh Claire membakarnya agar iblis itu lenyap. Bukannya lenyap, Abizo malah semakin bebas. Claire berusaha menutup lift, namun lift itu tak mau naik. Claire berhasil naik dan keluar. Dia melihat seisi rumah sudah berantakan. Pintu rumah terkunci. Arthur mengangkat panggilannya. Dia menyuruh Claire mendekat. Tiba-tiba suara lift terbuka seperti ada yang datang. Claire segera bersembunyi di bawah meja. Dia melihat ada seseorang wanita yang datang. Wanita itu tertawa kecil dan pergi. Claire mengintip lagi dan sudah tidak ada siapa-siapa. Arthur tiba di rumah. Dia mencari Claire namun Claire tidak ada. Tiba-tiba Sarah menegur Arthur. Arthur tanya di mana Claire. Dan sekejap, Claire dengan keadaan pingsan berada di hadapannya. Arthur berusaha membangunkannya. Claire bilang ada yang tak beres di sini. Arthur menggendongnya untuk keluar. Namun Claire menghilang begitu saja. Saat Art kembali, Claire masih pingsan di sana. Sarah bilang satu nyawa ditukar nyawa lain. Claire sadar dan dibawa Arthur lagi. Dan ketiga kalinya Arthur datang, Claire tidak ada. Sarah meminta agar mereka membuat kesepakatan. Dia menunjukkan ke jendela. Arthur yang melihat banyak anak-anak di luar. Ternyata Sarah meminta anak mereka di perut Claire. Arthur tidak akan memberikannya. Sekejap Sarah menghilang dari hadapannya. Arthur pun menelpon Hamish untuk meminta bantuan. Tak berapa lama Hamish pun datang. Art pun menunjukkan rekaman Yosile yang dia dapat tadi. Arthur bilang makhluk tersebut ada di rumah ini dan sedang menahan istrinya. Hamish pun berencana memanggil Rabi Chaim. Setelah dia datang, Hamish tanya gambar apa itu. Chaim bilang itu pentagram altar pengorbanan bagi mereka yang akan dikorbankan. Chaim tanya apakah istri Art telah masuk dalam segel itu. Arthur tidak tahu. Chaim tanya di mana tubuh Yosile. Mereka pun segera ke kamar mayat. Di situ tubuh Yosile sudah terbakar. Chaim menebak ini kerjaan penculik anak-anak yaitu Abizo. Chaim akan menyelesaikan apa yang Yosile mulai. Dia mengambil liontin itu dan menyatukan pecahannya. Chaim cerita sebelum era penyembunyian, Abizo telah menculik dan menggugurkan anak-anak sebagai makanannya. Dan Tuhan mengirimkan Abraham untuk mengorbankan anaknya agar dapat mengikat Abizo. Dan sekarang Yosile telah memanggilnya lagi. Abizo membuat kita merasakan hal-hal yang tidak nyata, agar apa yang dia inginkan berhasil didapatkan. Tapi dengan liontin ini, mereka dapat menyegelnya masuk. Dan Chaim pun siap memperbaiki liontin itu. Dia bilang mereka akan menjebak Abizo dengan pisau itu seperti yang dilakukan Yosile. Hamish melihat sedih ke arah Art yang harus berkorban. Art tanya, apakah ini akan menyelamatkan Claire dan bayinya? Hamish yang sedih mengiyakannya. Chaim mengambil abi Yosile. Hamish tanya, apakah ada cara lain? Chaim bilang, ini satu-satunya. Hamish dan Arthur segera membuat lingkaran abu.
Saat membuat lingkaran, tiba-tiba Hamish hilang dari pandangan Art, dan dia malah melihat ayahnya Saul. Saul meminta Art untuk menolongnya yang terjebak. Hamish menyadarkannya. Dia bilang apapun yang dilihat tidaklah nyata. Dia memberikan kitab milik Saul dan memakaikan liontin itu kepada Art. Art pun lanjut membuat lingkaran itu. Arthur membacakan kitab, dan suara iblis itu terdengar semakin kuat. Saat itu Claire hadir memanggilnya. Tanpa sadar, Arthur keluar dari lingkaran. Dia terus membaca kitab. Setelah selesai, dia membuka pintu. Arthur terus membacakan doa dari kitab itu. Dan tiba-tiba tulisan di kitab itu seakan meleleh. Claire meminta tolong. Untungnya, Arthur masih mengingat dengan ayat-ayat yang ada di kitab mereka. Dan dia pun terus membacakannya. Arthur mengambil pisau itu dan berusaha menusuk ke dirinya agar menyegel iblis tersebut. Namun pisau itu tercampak. Arthur sudah tidak kuat lagi, namun dia masih sadar. Untungnya Hamish datang mengambil pisau itu. Dia mendekat ke Arthur. Arthur meminta Hamish segera menusuknya. Kekuatan iblis itu pun sekejap berhenti. Hamish bilang seharusnya Arthur tetap di lingkaran. Arthur memandang liontin yang sudah terlepas. Dia pun melirik ke Hamish yang tersenyum kecil. Hamish yang ternyata Abizo ini pun meninggalkannya. Kita kembali ke Claire saat bersembunyi di bawah meja. Ternyata saat dia keluar, rumah sudah tersusun rapi. Dia berjalan melihat seisi ruangan. Dan sangat senangnya dia saat melihat suaminya baik-baik saja. Tanpa sadar, dia sudah berada di pentagram pengorbanan. Jadi guys, sedari sebelumnya Claire sudah memasuki pentagram pengorbanan itu. Dan Abizo sudah menangkapnya dan mengambil anaknya sebelum Arthur datang. Jadi saat Arthur berusaha menolong istrinya, itu hanya tipu daya Abizo agar Arthur keluar dari lingkaran. Jadi, penyegelan yang dilakukan Arthur dengan liontin yang terlepas tidak ada artinya sama sekali bagi Abizo guys. Nah, itu dia alur cerita The Offering 2023 selengkapnya. Terakhir saya Jiwa, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe-nya dan sampai jumpa di video berikutnya.